Kenalin, nama aku Nabila Khornisa. Sekarang aku mau jadi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan D4 Analis Kesehatan. Oke, pada video kali ini aku akan meng-share beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat mau masuk ke SMA. Dan semoga video ini buat kalian ya bisa berguna lah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, hal yang pertama kali kalian yang harus perhatikan adalah nilai waktu SMP. Gimana sih aku nilainya kurang di IPA, matematika, atau bahasa Indonesia? Nah, kalau kalian udah tahu nilai tersebut, jadi kalian bisa memfokuskan pada hal itu dan lebih banyak belajar supaya nanti kalau ujian nilai kalian tuh bisa maksimal gitu. Jadi kalian harus kenali nilai kalian ini udah baik, cukup, kurang, atau sangat baik. Nah, kalau kalian udah kenal nilai kalian, kalian tentunya akan lebih mudah untuk melangkah di langkah berikutnya. Kalau aku dulu itu kurang dalam hal biologi, jadi aku memfokuskan untuk belajar biologi dulu dan pelajaran yang udah aku bisa, ya aku tetap belajar tapi hanya beberapa aja gitu. Ya cukup apa ya, menyeimbangkan lah intinya. Nah, yang kedua adalah kalian harus tahu jalur apa aja sih buat masuk SMA. Ada zonasi, prestasi, atau afirmasi, atau yang lain ya. Nah, kalian tuh harus tahu dulu. Tapi, jika kalian udah tahu SMA favorit itu berada di zona kalian, kalian juga jangan langsung kayak SMA ini deket sama rumah aku, jadinya aku nggak perlu belajar banyak-banyak. Kalian jangan seperti itu. Kalian tetap memfokuskan agar nilai ujian sekolah kalian tuh bagus gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika masuk SMA, kalian juga harus memperhatikan mau jurusan IPA or IPS. Itu merupakan hal yang penting karena kalau mungkin kalian suka hitung-hitungan, suka tentang kayak praktikum-praktikum, suka tentang hewan, kalian biasa masuk di jurusan IPA. Sedangkan kalau kalian misalnya suka dengan yang berbau sejarah atau tentang ekonomi, keuangan gitu, kalian bisa masuk di IPS. Nah, untuk IPA sendiri itu pelajarannya yang fokus itu ya fisika, biologi, kimia. Jadi kalau di SMP kan IPA-nya dijadiin satu. Nah, kalau di SMA IPA-nya itu dibedakan menjadi 3, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Nah, kalau IPS sih biasanya tuh belajar tentang ekonomi, terus geografi, terus sejarah, kayak gitu-gitulah. Aku kurang paham ya kalau IPS karena aku bukan anak IPS. Nah, kalau kalian udah nentuin kalian lebih pandainya di bidang IPA or IPS, kalian bisa memilih IPA atau IPS karena ini tuh penting banget buat kedepannya untuk kalian memilih jurusan di universitas. Jangan sampai ya kalian udah belajar 3 tahun IPA, malah linjur ke IPS kan kayak sia-sia banget gitu kan. Udah belajar 3 tahun susah-susah tentang hitungan, kimia, kalian malah linjur. Tapi itu balik ke kalian sendiri sih maunya gimana. Tapi saran aku sih yaitu tadi lebih mantepin kalian mau IPA atau IPS. Kalian tentunya waktu masuk SMA itu pilihlah yang SMA sekiranya kalian bisa tanya ke kakak kelas kalian atau tetangga kalian yang misalnya masuk SMA situ, kalian bisa tanya untuk SMA ini dulunya banyak nggak sih anak-anak yang lolos di jalur SNMPTN, karena itu bisa mempengaruhi kalian juga untuk kedepannya mau lolos di universitas lewat jalur SNMPTN. Jadi meskipun kalian baru mau masuk SMA, kalian juga harus memperhatikan hal itu karena ini sangat penting ya. Kalian tanya aja nggak apa-apa, tanya iseng-iseng aja atau gimana gitu, yang penting dengan bahasa yang sopan ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kalian masuk ke SMA, tentunya kalian ada sebuah tawaran untuk ikut ekstrakurikuler kan. Nah, kalian juga harus bisa memilih ekstrakurikuler yang sekiranya itu bisa mendapatkan sertifikat, karena
Biasanya sertifikat ini tuh bisa berguna saat kalian akan mendaftar kuliah seperti jalur SNMPTN atau jalur rapot. Ini berguna banget karena aku dulu itu ikut ekstrakurikuler yang susah banget gitu buat dapet sertifikat piagam. Jadi ya ini bisa jadiin pelajaran juga sih buat kalian nanti kalau misalnya masuk ke SMA, kalian harus pilih ekstrakurikuler yang sekiranya mudah banget buat dapet sertifikat. Nah kalau di SMA aku tuh yang sering tanganin kan kayak basket gitu. Jadi anak-anak basket ya ada sertifikat sehingga temanku kemarin lolos di PNDP Poltekkes karena udah nyantumin satu sertifikat lomba basket juara 3 waktu itu. Buat kalian yang misalnya nggak bisa ikut ekstrakurikuler yang berbau olahraga, kalian bisa juga ikut ekstrakurikuler yang berbau akademik seperti OSN gitu. Ya kan kalian kan waktu di SMA kan ada pelajaran fisika, kimia, biologi. Nah, itu kenalin diri kalian sendiri, itu pandainya di bidang apa. Kalau misalnya pandai di bidang kimia, kalian bisa mengikuti OSN kimia. Kalian juga bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di Instagram, misalnya itu banyak banget loh lomba-lomba gratis dan bersertifikat tentunya ya. Kalau menang itu bisa kalian gunain di SNMPTN dan menunjang kalian buat lolos di universitas yang kalian impikan tanpa jalur tes. Yang penting ketika kalian SMA adalah yang kelas 1-2 itu perbanyak relasi. Kelas 1 itu perbanyak relasi, banyakin teman-teman kalian dan kalian fokus sama diri kalian sendiri, maunya ikut ekstrakurikuler apa supaya nanti bisa dapetin sertifikat dan kembangin diri kalian sebaik mungkin. Setelah itu kalau udah dapet sertifikat, kalian juga bisa buat planning kalian mau ke univ mana gitu. Nah kalau kelas 2 sih aku dulu sih lebih ngembangin diri sih, lebih fokus gitu sama pelajaran-pelajaran yang sekiranya susah buat aku. Misalnya kan ada bab gitu yang udah ada di kelas 1 lalu diulang lagi ke kelas 2. Nah, itu aku pelajarin lagi. Nah, kalau kelas 3 kalian mulai fokus di UTBK. Seperti belajar UTBK kayak TPS atau pelajaran-pelajaran yang gak ada di sekolah. Kan ada tuh kayak TPS kan gak diajarin di sekolah kan. Jadinya ya emang bener-bener harus kalian persiapin sih. Kan gak ada guru yang ngajarin TPS. Nah, aku rasa udah cukup sih videoku untuk kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini membantu kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!